Halo guys, balik lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Nah, seperti biasa Kolom Sinema hadir untuk membincangkan film-film atau serial yang memang layak untuk dibincangkan dan serial-serial atau film-film yang sedang boom di tengah masyarakat. Seperti yang sudah saya katakan di waktu sebelumnya bahwa 9 minggu ke depan saya akan mencoba untuk membahas salah satu serial yang kini mungkin menjadi serial yang tengah digandrungi oleh para pecinta film di seluruh dunia. Serial garapan dari HBO yang berjudul The Last of Us yang pada minggu ini masuk ke penayangan episode keduanya. Dan setelah saya menonton, saya akan coba membincangkan serial itu kali ini kawan-kawan. Masih berkutat pada penceritaan tentang sosok Joel dan sosok Sarah serta sosok Ellie yang berusaha untuk bertahan hidup dan menyelamatkan hidupnya dari wabah atau dari pandemi jamur mematikan. Dan mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, episode kedua series ini sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena sejak jauh-jauh hari banyak rumor yang mengatakan bahwa ada beberapa aktor dan aktris Indonesia yang akan terlibat secara langsung di series ini gitu. Dan di episode pertama juga nama Indonesia dan nama Jakarta sudah sedikit dibahas di dalam serialnya. Dan pada episode kedua kali ini kita disuguhkan dengan penampilan aktor legendaris atau aktris legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Christine Hakim yang akhirnya setelah lama dirumorkan terbukti ikut andil dalam series The Last of Us ini di episode 2. Kemunculan Ibu Christine Hakim yang kurang lebih hadir selama 10 menit di awal-awal episode 2 ini bukan hanya semacam menjadi tempelan saja kawan-kawan, tapi punya peran besar yakni sebagai pembawa kabar mengerikan bahwa sudah terjadi satu wabah epidemi yang mengancam kehidupan umat manusia. Ibu Christine Hakim di sini berperan sebagai Ibu Ratna yang bekerja sebagai salah satu guru besar tentang mikrobiologi di Universitas Indonesia. Dan Ibu Christine Hakim di dalam ceritanya dijemput oleh salah satu petinggi dari militer Indonesia dan dimintai pendapat terkait salah satu korban pertama dari merebaknya virus atau jamur zombie ini kawan-kawan. Selain kehadiran Bu Christine Hakim, juga kita diperlihatkan dengan footage Jakarta yang diambil mungkin pada tahun 2003 karena memang diceritakan di seriesnya bahwa awal mula kejadian ini bermula pada tahun 2003. Nah, walaupun sudah dikonfirmasi bahwa footage Jakarta yang diambil ini sebenarnya diambil di Jalan Sukajadi di daerah Bandung kawan-kawan. Dengan ciri khas footage wilayah-wilayah tropis, sang sutradara menempelkan footage kuning kusam di awal-awal pencitraan Jakarta dan Indonesia. Banyak kawan-kawan yang menyayangkan kenapa selalu negara-negara di luar Hollywood itu digambarkan oleh mereka sebagai negara yang terbelakang, negara yang nampak kusam, negara yang nampak semrawut. Namun bagi saya ini berhubungan dengan wilayah tropis Indonesia kawan-kawan, karena wilayah Indonesia itu merupakan salah satu bagian negara tropis. Jadi footage yang tepat untuk menggambarkan ketropisannya itu ya salah satunya oleh footage kuning kekusam-kusaman. Walaupun di gamenya sendiri, di game The Last of Us ini, asal mula jamur zombie ini bukan berasal dari wilayah Asia Tenggara ataupun Indonesia, tapi berasal dari wilayah Amerika Latin, Meksiko kalau tidak salah. Tapi Meksiko dengan Indonesia memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama memiliki atau sama-sama menjadi wilayah
tropis. Nah, mungkin dari sini bisa dilihat benang merahnya kenapa si sutradara tidak mengambil atau tidak mengadaptasi secara langsung asal mula virus atau jamur zombie ini dari Amerika Latin, tapi dia menambahkan ide untuk mengambil Indonesia sebagai latar bermulanya jamur zombie ini terdeteksi gitu. Kemudian setelah penggambaran sosok Ibu Ratna ini yang pada akhirnya dia berkata bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan atau untuk menangani epidemi zombie ini, epidemi jamur ini selain dengan satu cara, yakni dengan pengeboman seluruh kota beserta isi-isinya, karena sudah hampir selama hidupnya di dunia mikrobiologi, Ibu Ratna ini selalu mencoba atau selalu mencari solusi untuk menemukan obat dari epidemi jamur ini, tapi sampai hari dia menemukan korban pertama, dia belum juga mendapatkan solusi atau menciptakan obat dari epidemi jamur ini. Jadi dia memberi saran kepada petinggi militer untuk hancurkan saja kota Jakarta beserta isi-isinya. Hanya dengan cara itulah epidemi jamur mengerikan ini bisa diatasi. Seperti itu. Selesai, kita kembali lagi di cerita tentang pengembaraan Joel, Sarah, dan Ellie yang menyusuri kota yang hancur dan lusuh, kawan-kawan, karena seperti kita tahu sutradara di The Last of Us ini begitu memukau dalam segi pengambilan atau penyuguhan kekacauan-kekacauan yang terjadi di tengah kota Boston 20 tahun pasca merebaknya jamur zombie ini. Dan di dalam cerita ini lagi-lagi sedikit spoiler, kawan-kawan, karena saya tidak bisa membahas hanya pendapat saya, tapi harus ada beberapa yang saya sampaikan. Makanya kawan-kawan yang belum menonton episode pertama, tonton dulu episode pertamanya, kemudian episode kedua, dan baru balik lagi ke perbincangan kita. Seperti yang sudah kita tahu, sosok Ellie, anak yang berusia 14 tahun ini memiliki keistimewaan karena setelah ia digigit oleh salah satu zombie, dia tidak merasakan atau tubuhnya tidak merasakan efek apapun. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya, bahwa ketika sudah digigit beberapa jam, kemudian beberapa hari, mereka akan berubah menjadi zombie yang mengerikan. Nah, berbeda dengan sosok Ellie ini yang sama sekali tubuhnya tidak merasakan respon apapun. Berangkat dari itu, Joel dan Sarah makin yakin bahwa sosok Ellie ini akan menjadi kunci bagaimana persoalan wabah zombie ini bisa teratasi. Dan dari situlah mulai sosok Sarah dan sosok Joel berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan atau untuk menyelamatkan hidup Ellie dari serangan-serangan zombie yang mematikan. Karena walaupun tubuh Ellie ini kebal mungkin terhadap jamur yang menjangkit, tetapi tubuh Ellie tidak kebal terhadap cabikan-cabikan dari para zombie. Jadi maka dari itu sosok Joel dan sosok Sarah ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi sosok Ellie dan membawa Ellie ini ke tempat yang aman untuk setidaknya mungkin bisa dicari apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh Ellie, sehingga tubuh Ellie ini tidak terdampak sedikit pun dari serangan atau dari infeksi jamur zombie ini. Di episode 2 kali ini juga kita diceritakan bahwa akhirnya sosok Sarah harus menyerah terhadap keadaan setelah dia berhadapan langsung dengan para zombie itu. Dia akhirnya terinfeksi, tergigit, kemudian dia mencoba untuk menjadi tameng terakhir ketika Joel dan Ellie ini untuk berlari, dan dia menjadi tameng agar
minimal dia bisa mencegah kerumunan zombie itu untuk berlari mengejar Joel dan mengejar Ellie. Akhirnya dia pun memutuskan untuk meledakkan dirinya di sebuah gedung yang sebelumnya diceritakan akan menjadi tempat pertemuan antara Joel, Ellie dengan Sarah dengan salah satu kelompok penyintas yang akan menyelamatkan atau akan membawa Ellie untuk ditindak lebih lanjut. Namun nahas, tempat itu sudah porak-poranda. Mereka kelompok penyintas ini juga sudah terbunuh entah oleh oleh apa lagi kalau bukan oleh kelompok-kelompok zombie ini, kawan-kawan. Tokoh Sarah sudah tewas meledakkan diri di sebuah bangunan dan Ellie dan Joel berlari untuk menjauhi tengah kota karena dimunculkan bahwa tengah kota itu sangat-sangat penuh dengan zombie yang mengerikan, kawan-kawan. Jadi tidak ada cara lain selain mereka harus mencari alternatif jalan yang lain untuk mencapai ke tujuan mereka. Walaupun mungkin di episode kedua ini mereka masih kebingungan sebenarnya kemana mereka akan berjalan. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa saya bincangkan. Yang jelas tabik untuk Ibu Christine Hakim yang sudah tampil di salah satu series paling bergengsi di tahun 2023 ini mungkin kalau menurut saya. Pencapaian yang jelas besar bagi sineas-sineas dan aktor maupun aktris Indonesia karena tidak gampang kawan-kawan untuk menembus pasar Hollywood, kemudian menjadi talent di series yang memang dinanti-nanti oleh hampir seluruh pecinta film dan pecinta series. Itu jelas pencapaian yang besar. Jadi sekali lagi selamat untuk Bunda Christine Hakim dan mudah-mudahan di episode ketiga atau selanjutnya mungkin bisa muncul lagi sebagai tokoh Bu Ratna yang mungkin nanti bisa menyelamatkan dunia dari serangan wabah zombie ini. Kawan-kawan kalau sudah nonton silahkan komen di kolom komentar bagaimana tanggapan kawan-kawan. Kemudian jangan lupa like dan subscribe Langgam Pustaka TV dan tunggu ulasan-ulasan film ataupun series lainnya di kolom sinema. Terima kasih.